Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang dongengan para habaib, ya, memang sangat-sangat membagongkan kaum muslimin. Bagaimana tidak? Syariat Islam ini sudah nggak berlaku lagi atas habaib kalau sudah menjadi wali kaum muslimin. Di banyak ayat, di banyak hadis yang menjelaskan bahwa batasan manusia bertaubat itu adalah sebelum datang ajalnya. Tapi ada seorang habib yang sudah menjadi wali, katanya bisa mengislamkan orang kafir yang sudah mati. Coba, ini kan bukan hanya mengalahkan nabi kaum muslimin, tapi ketetapan Allah tidak berlaku atas mereka. Dan masih banyak lagi lah dongengan-dongengan dari para habaib yang menembus batas makhluk, ya, menembus batas makhluk pokoknya. Mungkin kalau nggak takut, mereka ini akan mengaku kalau posisi mereka ini sudah sama seperti Allah, ya. Dan ini ada lagi kaum muslimin dongengan ngawur dari Pak Nopel Alaidrus. Ini juga melampaui ketetapan Allah kaum muslimin. Bukan hanya nabi, bukan hanya malaikat. Allah saja kalah sama mereka, apalagi malaikat, apalagi cuma nabi. Kita simak videonya. Abu Lahab yang sudah tabbat yada Abi Lahab, nas Al-Quran divonis langsung oleh Allah Ta'ala, manusianya masih hidup, tempatnya neraka. Dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Seperti ini Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Mata'allah bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang hadis, tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada maulid. Di neraka hari Senin tidak boleh ada kesusahan. Di hari lahirnya Nabi, orang yang di neraka yang pasti disiksa, gak mungkin dapat kenikmatan. Dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu minum minuman. Untuk Abu Lahab ada maulid di nerakanya Allah Subhanahu. Nah kaum muslimin, katanya Abu Lahab itu setiap hari Senin mendapat minuman ahli surga. Dalilnya apa kaum muslimin? Dimimpikan. Coba, ya, dalilnya mimpi. Mimpi dijadikan dalil, ya. Dan ini juga untuk dalil perayaan Maulid, ya, perayaan Maulid Nabi. Padahal perayaan Maulid Nabi ini asalnya jelas dari orang-orang Syiah, dan itu pun diakui sama orang-orang yang pro dengan perayaan Maulid, bahwa perayaan Maulid itu asalnya dari orang-orang Syiah. Jadi aneh, ya. Sudah dalilnya dari mimpi, kemudian dijadikan untuk pembenaran amalan yang tidak berasal dari Nabi, tidak berasal dari sahabat, tidak berasal dari tabi'in, tidak berasal dari atba'ut tabi'in, tidak pula dari ulama ahlus sunnah wal jamaah, terutama imam yang 4. Kan aneh namanya. Padahal mimpi itu juga bertentangan dengan dalil. Jelas yang dibacakan oleh Pak Nopel Alaidrus tadi kan. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah, tidak akan ada gunanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Dan kelak dia ini akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Jadi tidak akan ada gunanya harta benda dan apa yang diusahakan oleh Abu Lahab. Ya, jelas. Belum lagi jelas ayat-ayat yang menunjukkan bahwa berbuat kebaikan sebaik apapun, kalau mati di atas kekafiran, nggak akan ada manfaatnya. Nggak akan mungkin diringankan siksanya. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan itu kaum muslimin. Di dalam surat Fatir, ayat 36-37. Jelas di sana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita langsung saja baca artinya kaum muslimin ya. Dan orang-orang kafir, bagi mereka itu neraka jahanam, mereka itu tidak dibinasakan sehingga mereka ini mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azab mereka. Ya. Jelas di sana dikatakan tidak akan diringankan azab penghuni neraka jahanam.
Dan kalau dikatakan Abu Lahab ini bahagia atas lahirnya Nabi pun, itu bukan bahagia karena telah lahir seorang Nabi yang akan membawa syariat Islam. Tidak. Ya. Jadi kebahagiaan Abu Lahab itu bukan kebahagiaan secara syar'i. Itu bahagia karena fitrahnya sebagai manusia, dan apalagi pada zaman itu kaum muslimin, pada zaman lahirnya Nabi Muhammad SAW, ya, kebiasaan masyarakat jahiliyah, kalau lahir anak perempuan itu aib, maka akan ya kita tahu sendirilah kaum muslimin ya. Jadi wajar kalau Abu Lahab itu bahagia atas lahirnya keponaan yang laki-laki. Jadi nggak ada hubungannya sama syariat, nggak ada hubungannya. Apalagi dikatakan setiap hari Senin Abu Lahab dikasih minuman penghuni surga. Itu mustahil. Coba bayangkan. Diriwayatkan di dalam hadis yang sahih bahwa umat Nabi Muhammad SAW yang nantinya minum di telaga Nabi, setelah minum nanti tidak akan haus selama-lamanya. Itu telaga Nabi kaum muslimin, baru di padang mahsyar, belum di surga. Sedangkan penghuni neraka itu jelas dikatakan di banyak surat, di banyak ayat, bahwa makanan dan minuman para penghuni neraka itu semuanya menghancurkan usus dan mulut mereka. Kok bisa orang di neraka dikasih minuman penduduk surga? Jadi kalaupun dikatakan itu ada riwayat di dalam hadis atau apapun riwayatnya yang menjelaskan perkara tersebut, tentu riwayat tersebut juga perlu dipertanyakan. Dan coba kita simak, ada sebuah penjelasan dari seorang ustadz ya, yang menjelaskan tentang riwayat yang menjelaskan bahwasanya Abu Lahab itu diringankan siksanya. Mulai dari diri sendiri mencintai Nabi SAW, bukan hanya mencintai fisiknya, karena fisik yang dicintai tidak membuat Abu Lahab keluar dari neraka. Walaupun ada yang mengatakan diringankan azabnya, tapi berdasarkan riwayat yang lemah dan tidak sahih, bahwa diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, dia mendengar sebagian alu Abi Lahab, keluarga Abu Lahab, bermimpi bahwasanya Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari kelahiran Nabi. Nabi lahir hari Senin, tanggal berapa? Tidak ada yang bisa memastikannya. Yang pasti 12 itu tanggal wafatnya. 12 Rabiul Awal, yang pasti itu ada tanggal wafatnya. Sedangkan tanggal lahirnya tak ada yang bisa memastikan, karena orang dulu hanya menyebutnya lahir tahun gajah. Waktu itu dinas pencatatan sipil belum ada. Dan kedua, bagi mereka kelahiran itu tidak berarti apa-apa. Tanggal lahir tidak guna bagi mereka. Yang berguna itu adalah syariatnya. Dikatakan dalam itu mimpi bahwa setiap hari Senin diringankan azabnya. Pertama, riwayat ini lemah, mursan, terputus sanadnya, maka lemah dalilnya. Yang kedua, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Al-Quran mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya dan amalannya. Di sini katanya bermanfaat, bahwa dia diberikan syafaat, ringankan azabnya setiap hari Senin. Itu bunyi mimpinya, karena dia bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Nah, ini riwayat bertentangan langsung dengan ayat Al-Quran. Sudahlah lemah dan bertentangan pula. Oleh sebab itu, tak berguna apapun yang dia lakukan, termasuk bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, karena dia tidak bergembira dengan kenabiannya SAW. Jadi jelas kaum muslimin ya, kalau riwayat itu sahih, maka mustahil bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mana mungkin orang yang mati di atas kekafiran kemudian mendapatkan manfaat hanya karena berbahagia atas lahirnya Nabi. Dan bahagia itu pun bukan bahagia karena lahirnya seorang nabi, hanya bahagia sewajarnya saja, sewajarnya seorang manusia yang lahir keponakannya. Sedangkan orang yang beriman saja, yang ibadah, ya, yang soleh, kata Allah apa di dalam Al-Quran? Di dalam surat Az-Zumar ayat 65, jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelum kamu, apabila kamu berbuat kesyirikan,
niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang punya amalan saja kaum muslimin. Bahkan seorang nabi diperingatkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati di atas kesyirikan, Allah batalkan amalannya. Lah ini jelas-jelas orang musyrik, orang kafir, kok hanya modal cinta ya dikatakan bisa minum minuman surga di neraka. Ini kan benar-benar bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini jelas riwayat yang dibuat hanya untuk membenarkan perayaan Maulid. Dan konyolnya lagi, katanya Allah ingin membuat perayaan Maulid di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kan konyol itu namanya. Apalagi kalau ada acara Maulid kayak acaranya para habaib di neraka nanti. Ya. Jadi aneh. Di neraka ada pesta, ada gedombrengan, ada karnaval, ya, ada macam-macam perayaan Maulid. Ini sungguh-sungguh membagongkan kaum muslimin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan-keyakinan yang seperti itu kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan uniknya lagi Ustaz, sampai berdalil dengan apa? Sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Lahab di neraka setiap hari Senin itu diberi minum. Sampai ada suatu potongan kajian yang anak tonton Ustaz, itu sampai mengatakan demi menunjukkan kemuliaannya hari ini sampai di neraka pun ada perayaan Maulid Nabi. Oh iya, ngomong itu. La ilaha illallah. Itu kan, subhanal malikul qudus, subhanallah. Ini la haula wala quwata illa billah. Ana kadang berpikir, apakah si sang ustaz, sang dai ini ketika menyampaikan hal ini sadar tidak bahwa kegembiraan Abu Lahab ketika dilahirkannya Nabi SAW, kegembiraan dan cinta beliau ini kegembiraan yang bersifat fanatisme jahiliyah. Iya. Gembira karena lahirnya anak laki-laki bukan perempuan. Ya kan? Kalau anak perempuan kubur gitu kan ya. Ini anak laki-laki, bukan cinta yang konteksnya iman. Sedangkan cinta yang hanya sifatnya naluriah, yang sifatnya alamiah, ini tidak akan berpahala cinta yang seperti itu. Sorry. Tapi cinta yang bernilai adalah cinta yang karena iman, karena takwa dan tunduk kepada Allah. Dan bagaimana menjadikan sebuah riwayat yang tidak sabit dari Nabi SAW, hanya berdasarkan sebuah mimpi dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, mimpi Al-Abbas radhiyallahu an. Yang itu pun Abbas mimpi dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa mimpinya mimpi dulu. Mimpi mungkin bisa jadi mimpi yang dia dapatkan ketika belum masuk Islam. Ya, ini yang jadi hujjah. Jadi begitu lemahnya. Dan itu Ustaz, bagaimana mungkin yang seperti ini terus kemudian dijadikan hujjah bagi kita berdasarkan dalil sunnahnya Abu Lahab. Di neraka pun ada perayaan, masa kita di dunia nggak ngadain gitu. Jadi itu yang mengatakan bahwa Abu Lahab ini diberikan minum pada setiap hari Senin. Naam. Ya, itu berdasarkan mimpinya Al-Abbas. Naam. Yang kita nggak tahu kapan sebenarnya Al-Abbas ini mimpi. Betul. Sebelum Islam apa setelah dia masuk Islam. Naam. Ya kan? Ayo. Dan ini juga kalau nggak salah Ustaz, Anda pernah nanya juga dari Fathul Bari juga memang mursal riwayat. Begitu. Mursal riwayatnya. Dan itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, setelah menyebutkan riwayat ini, ya di bawahnya dia langsung bilangin ini mursal. Dan mursal itu mendim dari termasuk hadis-hadis yang dhaif. Ya, cuma ini itu selama itu ada dalil pasti diambil ya. Maksudnya selama itu ada kemungkinan.